Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul 6 perkara yang dibenci dan bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19 berbunyi demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. 1. Mata sombong. Mata sombong adalah ketika kita memandang rendah, meremehkan, atau menghina orang lain karena merasa diri lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, atau lebih berkuasa. Mata yang sombong bisa melukai hati orang lain dan membuat kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jangan meremehkan atau menghina orang lain. Pandanglah setiap orang dengan hormat seperti yang Tuhan ajarkan. Tuhan membenci kesombongan. Marilah kita rendah hati dan menghargai setiap orang yang Tuhan ciptakan. Kedua, lidah dusta. Lidah dusta adalah berbohong, mengarang cerita, mengada-ada, atau berkata tidak sesuai dengan kenyataan untuk menipu atau menutupi kebenaran. Lidah dusta dapat menyakiti hati orang lain, merusak kepercayaan, dan menjauhkan kita dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 22 mengatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak lidah dusta adalah: 1. Orang lain menjadi tertipu. 2. Kepercayaan orang lain hilang. 3. Menimbulkan masalah dan pertengkaran. 4. Membuat hati tidak tenang dan merasa bersalah. Dan 5 adalah jauh dari kebenaran dan Tuhan. Gunakan lidah kita untuk berkata benar dan membangun. Katakan yang sebenarnya, meskipun sulit. Jangan membuat alasan palsu. Beranilah mengakui kesalahan. Mintalah Tuhan menolong kita selalu berkata jujur. Ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah. Bukan hanya membunuh secara fisik, tetapi juga melukai hidup orang lain melalui kebencian, fitnah, dan tindakan yang menghancurkan. Kadang, perkataan tajam bisa membunuh semangat seseorang. Firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 18 mengatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jaga perkataan dan tindakan kita, jangan menjadi alat untuk melukai, tetapi jadilah berkat bagi orang lain. Keempat, hati yang merancang kejahatan. Tuhan membenci hati yang dengan sengaja merencanakan kejahatan, penipuan, atau cara-cara jahat untuk menjatuhkan orang lain atau mencari keuntungan. Tuhan melihat bukan hanya tindakan, tetapi juga melihat niat dan rencana dalam hati. Marilah kita memiliki hati yang jujur, bersih, dan takut akan Tuhan. Hati-hati, dosa sering dimulai dari pikiran dan niat jahat yang dipelihara sebelum menjadi perbuatan nyata. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 mengatakan, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah
pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu, jaga hatimu setiap hari, tolak pikiran dan rencana jahat, dan minta Tuhan memimpin langkahmu dalam kebenaran dan kasih. Kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Artinya adalah seseorang dengan mudah tertarik pada dosa dan hal-hal yang salah. Ia cepat pergi ke arah yang jahat, tetapi lambat datang kepada Tuhan dan melakukan kebaikan. Justru anak Tuhan dipanggil untuk melakukan kebaikan, bukan kejahatan, karena jalan Tuhan adalah kebaikan. Mari kita baca Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pilihlah jalan yang berkenan di hati Tuhan, isi hidupmu dengan firman Tuhan, doa, dan perbuatan baik. Jangan biarkan kaki kita membawa kita kepada kejahatan, seperti gosip, marah, hal yang salah, dan hiburan duniawi. Keenam, saksi dusta. Saksi dusta adalah memberikan kesaksian palsu atau bohong yang merugikan orang lain. Saksi dusta bisa menghancurkan kepercayaan, merusak reputasi, dan menyebabkan ketidakadilan. Dampak saksi dusta adalah orang yang tidak bersalah bisa dihukum. Hubungan antar sesama menjadi rusak, nama baik orang lain tercemar, kehidupan dan masa depan bisa hancur. Hukuman bagi saksi dusta menurut firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 9 adalah, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Mazmur 101 ayat 7 mengatakan bahwa orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghindari menjadi saksi dusta. 1. Berpikir sebelum berbicara. 2. Katakan hanya yang kamu lihat, dengar, dan ketahui. 3. Jika tidak tahu, jangan menebak atau menyebarkan. 4. Hormati dan lindungi nama baik orang lain. 5. Jujur dalam setiap perkataan dan kesaksian. Ingatlah, Tuhan membenci kebohongan dan saksi dusta. Jadilah orang yang jujur, dipercaya, dan membela kebenaran, karena kejujuran itu memuliakan Tuhan. Ketujuh, menimbulkan pertengkaran saudara. Pertengkaran antara saudara dapat menyakiti hati, merusak kasih sayang, dan membuat keluarga tidak harmonis. Janganlah menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga. Mari kita baca Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Poin-poin yang harus kita terapkan untuk menghindari pertengkaran saudara adalah selesaikan masalah dengan tenang, dengarkan, dan mengerti perasaan saudara. Minta maaf jika salah, bertegur sapa, dan saling mengampuni. Jaga kerukunan dan doakan satu sama lain. Tuhan menghendaki kita hidup dalam kebenaran, mengasihi satu sama lain, dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Demikian firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami setiap hari. Tolong kami agar tidak sombong, tidak berbohong, tidak menumpahkan darah
orang yang tidak bersalah, tidak membuat rencana-rencana jahat, tidak lari menuju kepada kejahatan, dan tidak menimbulkan pertengkaran antara saudara. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang jujur, rendah hati, dan mengasihi semua orang. Ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.